Kenapa saya hari ini lagi giat-giatnya untuk berbisnis dan saya benar-benar melihat bahwa ini potensi bisnis yang luar biasa sekali. Nah, saya masih ingat kata teman saya dari keyakinannya, dia mengatakan di keyakinannya bahwa ribuan tahun yang lalu sebetulnya ada kebenaran yang tertulis yang mengatakan begini, bahwa rezeki itu datang dalam setiap orang itu melalui 10 pintu. Nah, 9 diantaranya melalui dagang atau bahasa kerennya bisnis, teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah kode sebetulnya, tapi banyak orang nggak paham. Nah, kemudian saya cari lagi nih, lihat searching-searching, ternyata orang-orang kaya, orang-orang sukses yang ada di hampir seluruh dunia, mereka sebagian besar juga latar belakangnya dagang. Nah, kenapa kita tidak memulai? Nah, waktu saya sharing ke teman-teman, waktu pertama kali dia bilang gini pada saat pandemi ini ya, saat pandemi kok bisnis semua lagi lesu. Ngapain bisnis habis-habisin waktu, tunggu aja deh. Nah, tapi tunggu kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, saya melihat bahwa di dunia ini selalu ada dua sisi. Saya bilang sama teman saya, seperti mata uang ya, ada sisi A, ada sisi B. Nah, bisnis juga sama. Ada bisnis yang turun, tapi ada bisnis yang naik juga. Nah, kenapa kita nggak mau memilih bisnis yang naik daripada kita melakukan atau menunggu kondisi seperti ini ya. Nah, sedang dalam 2 tahun berjalan ternyata mampu menolong dan merubah kehidupan banyak orang, bahkan ribuan teman-teman ya. Nah, seperti biasa, sebelum saya mulai, saya selalu memberikan beberapa survei. Semoga survei ini juga memberikan pemahaman buat teman-teman ya. Kenapa sih rata-rata hampir banyak orang itu hidupnya nggak maksimal? Nah, waktu saya pelajarin, ternyata banyak orang yang hidup dalam program lama, padahal dunia semakin maju, zamannya digital, tapi programnya masih programnya Pentium, atau ibaratnya kayak laptop atau komputer. Sudah Core i7, tapi mereka programnya masih menjalankan Pentium. Jadi lemot, nggak maksimal ya teman-teman ya. Nah, oke. Malam ini saya akan paparkan sebuah survei dari majalah Fortune 500. Ini memang sudah 15 tahun yang lalu, tapi sudah lama. Tapi hasil dari ini selalu saya ingin sharingkan, karena ini banyak membantu orang memahami, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini nggak tepat lagi, saya harus berubah ya. Nah, surveinya menarik sekali teman-teman ya. Dia melakukan, karena ini surveinya lama, maka dilakukan oleh banyak relawan. Nah, surveinya tentang apa sih? Nah, pada waktu itu relawan ini pengen tahu kehidupan orang-orang ketika usianya memasuki 55 tahun. Nah, kemudian mereka membuat kelompok, teman-teman. Kelompok A 100 orang, kelompok B 100 orang, kelompok C 100 orang. Nah, dia ingin data di saat dia memulai bisnis atau di saat dia memulai pekerjaan. Biasanya kan umur berapa teman-teman ya? Umur 20 ya. Nah, ketika itu didata. Nah, karena surveinya lama, makanya dibutuhkan relawan. Nah, singkat cerita, ketika mereka memasuki usia 55 tahun, datanya dibuka kembali, teman-teman. Dia dicek kembali, didatengin, didata orangnya seperti apa. Nah, kemudian dikumpulin. Nah, kelompok A, kelompok B, kelompok C ini kaget. Kenapa kaget? Ternyata hasilnya tidak beda-beda jauh, teman-teman. Sehingga disimpulkan dari semua orang itu disimpulkan menjadi persentase ya. Jadi menjadikan 5 kelompok. Nah, kelompok yang pertama, dari 100 orang itu per kelompok, ternyata ketika usianya 55 tahun, hanya 1 orang yang berhasil ya. Ternyata hanya 1 orang yang kaya raya dari 100 orang. Bayangkan teman-teman ya, usia 55 tahun di saat kita ingin menikmati hidup, ternyata hanya 1 yang berhasil. Nah, kelompok yang kedua ini ternyata hanya 4%. Mereka ekonomi mandiri. Sebetulnya ekonomi mandiri cocok, teman-teman ya. Mau beli mobil masih bisa, mau jalan-jalan, uangnya masih ada, mau apa-apa masih ada deh, kelompok yang nomor 2. Oke lah ini ya, teman-teman ya. Nah, kelompok yang ketiga, ternyata ada 5% yang masih bekerja. Kemungkinan dia ada salah strategi atau salah plan, sehingga ketika usianya 55, dia mau pensiun masih belum bisa, karena kebutuhannya masih banyak. Mungkin anaknya masih kuliah atau yang dan sebagainya, teman-teman ya. Itu nggak apa-apa. Nah, kelompok yang keempat, ini yang kasihan, ternyata 27 orangnya meninggal dunia. Ini survei 10 tahun yang lalu, teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangin kalau saat pandemi sekarang, angkanya berubah nggak? Pasti ini lebih berubah ya. Karena resiko terbesar itu kepala 4. Nah, ini adalah kepala 55. Pasti saya yakin
dia akan lebih dari 27% karena pandemi COVID ini memang banyak ya membuat orang sakit kemudian meninggal. Nah, yang lebih kasihan lagi ternyata kelompok yang terakhir teman-teman ya, di saat usia 55 tahun dan jumlahnya paling besar, ternyata justru 63% hidupnya bergantung sama orang lain. Bayangin ya teman-teman ya, orangnya sebetulnya kita mau menikmati hidup, tapi justru bergantung sama orang lain. Ya kalau ada yang buat gantungan, kalau nggak ada gimana? Kalau anaknya masih kecil-kecil bagaimana ya? Nah ternyata setelah saya mempelajari, ternyata banyak orang yang tidak siap ya ketika dia sekolah dulu, dia tidak diajarkan sebuah program untuk sukses di bisnis ya. Ini saya masih ingat di sekolah saya dulu, kalau lulus sekolah harus bekerja, cari pekerjaan supaya aman, cari perusahaan yang gajinya tinggi ya, perusahaan yang posisinya tinggi. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari di lapangan, kehidupan nyata, yang gajinya tinggi cuma 1-2 orang, direktur atau mungkin GM, general manager ya, atau yang manajer-manajer. Nah, yang lain-lainnya gajinya pas-pasan teman-teman ya. Nah, inilah yang mereka nggak tahu ketika dia pensiun. Nah, dia nggak siap biaya hidup dengan pendapatan nggak seimbang seperti ini teman-teman. Nah, ternyata biaya hidup makin tinggi dan bahkan nggak bisa di stop, tapi penghasilannya semakin menurun. Nah, di saat seperti ini justru penghasilannya berhenti tiba-tiba. Banyak sekali teman-teman ya.